Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Isya Fadila dengan NIM 2448201005, kelas 1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori sel, organel sel, dan siklus sel. Materi pertama yaitu teori sel. Pengantar teori sel. Yang pertama, sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Yang kedua, sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Yang ketiga, aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme yang dilakukan oleh sel. Selanjutnya, sel sebagai satuan struktural, yaitu sel menyusun struktur tubuh organisme. Sel sebagai satuan fungsional, yaitu suatu sel yang dapat melakukan fungsi fisiologisnya sendiri dan mendukung fungsi fisiologis organisme. Pengertian teori sel. Teori sel adalah teori ilmiah yang pertama kali dirumuskan pada pertengahan abad ke-19, bahwa organisme hidup terdiri dari sel, bahwa sel adalah unit struktural atau organisasi dasar dari semua organisme, dan bahwa semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Perkembangan teori sel. Menurut beberapa ahli, seperti Aristoteles dan Paracelsus, hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam tiap tubuh makhluk hidup. Menurut Robert Hooke tahun 1965, ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut sel atau sela dengan pembatas diafragma. Fungsi sel. Fungsi sel yang pertama yaitu mengambil nutrisi. Kedua, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transport senyawa, pertumbuhan, dan perkembangan. Bentuk sel, yaitu ada uniseluler, multiseluler, batang atau basil atau disebut juga bakteri, bulat atau kokus atau bakteri, memiliki badan buah atau mushroom, Diplococcus saccharina, Streptococcus, Staphylococcus, dan spiral atau koma. Ukuran sel. Yang pertama, ukuran sel sangat kecil, yaitu pada mikrometer. Yang kedua, diperlukan mikroskop monokuler, binokuler, elektron atau inverted dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Yang ketiga, panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Klasifikasi teori sel. Sel eukariot dan sel prokariot ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi. Disebut juga autotrof dan heterotrof. Sel eukariot dan prokariot. Ciri-ciri sel eukariot. Sel eukariot merupakan sel yang memiliki membran inti. Terdapat pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Sel eukariot berukuran 1-100 mikrometer dan lebih kompleks, bersifat multiseluler atau uniseluler. Sel eukariot juga bersifat aerob. Pada sel eukariot, organel kompleks dan terbungkus membran. Struktur DNA sel eukariot lurus dan sangat panjang membentuk spiral ganda pada inti sel, mitokondria, dan kloroplas. RNA disintesis di dalam inti sel, protein di dalam sitoplasma sintesis. Yang berikutnya, respirasi dilakukan pada mitokondria. Sel prokariot. Pada sel prokariot, kromosom tidak mengandung histon. Yang kedua, tidak memiliki nukleus, tidak terjadi mitosis dan meiosis, materi genetik berada di sitoplasma, tidak terjadi peleburan gamet, terjadi pembentukan diploid sebagian dengan transfer DNA searah, sistem respirasi secara difusi. Contohnya ganggang hijau, biru, dan bakteri. Sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan, memiliki dinding sel tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kutin, lignin, dan pektin. Yang kedua, memiliki kloroplas, plasmodesmata, vakuola, peroksisom, dan glikosisom. Selanjutnya, biasanya tidak ada nukleus, badan Golgi, dan lisosom. Bentuk sel tumbuhan kaku. Sitokinesis dengan pembentukan dinding sel baru. Meristem, jaringan embiotik seumur hidup. Sel hewan. Pada sel hewan, ciri-cirinya yaitu tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola dan kloroplas, terdapat nukleolus, badan Golgi, sentriol, dan lisosom. Sitokinesis dengan ivaginasi, dan totipotensi lebih rendah dari sel tumbuhan. Sel bakteri. Sel bakteri memiliki ciri-ciri kapsul berupa lapisan mukus berkaitan dengan sifat patogenitas. Yang kedua, flagel atau trika. Selanjutnya, pili atau fimbriae berupa benang halus pada gram. Selanjutnya, dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma. Bentuk sel tetap, tidak memiliki vakuola. Materi berikutnya yaitu organel sel. Apa sih itu organel sel? Organel sel adalah struktur kecil di dalam sel yang memiliki fungsi khusus. Organel sel berperan dalam menjaga keseimbangan atau homeostatis di dalam sel.
Struktur sel. Inti sel atau nukleus merupakan komponen dasar dan tetap pada struktur sel. Struktur sel merupakan pusat reaksi, kontrol aktivitas, dan reproduksi, penentu pola aktivitas atau fungsi dan kerja sel. Bentuknya bulat atau spherical dan umumnya di tengah. Memiliki membran inti atau tidak berpori. Memiliki nukleoplasma kental dan nukleolus lebih padat dan yang tidak terbungkus membran. Mengandung DNA dan tempat sintesis RNA pada sintesis protein. Struktur organel sel yang pertama yaitu inti sel. Klasifikasinya pars granulesa atau daerah granular di bagian tepi serta mengandung granul. Yang kedua, pars fibrillosa atau daerah fibriller di tengah anak inti dan tampak sebagai fibril halus. Yang ketiga, amorf merupakan matriks nukleolus yang homogen pengikat dan terdiri dari protein pengikat kedua bagian di atas. Yang keempat, membran inti sel terdiri dari dua lapisan dengan pori 400-700 A dan berjarak 200-300 A. 5. Pore kompleks mengatur aliran ion dan molekul. Yang kedua yaitu protoplasma. Pembagiannya adalah granula. Granula merupakan organel dan inklusio untuk fungsi metabolisme sel. Berikutnya, di antara organel dan inklusio terdapat matriks dari sitoplasma yang terdiri dari molekul protein berupa makromolekul. Yang ketiga, komponen lainnya karbohidrat, lipid, vitamin, enzim, dan bahan organik dan anorganik berupa ion. Bahan tersebut menyebabkan sitoplasma berbentuk bahan setengah cair dengan derajat kekentalan tertentu, atau pada derajat sol dan gel. Terdapat gerakan Brown atau bersifat koloid. Yang ketiga, yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Sekresi enzim misalnya sitokrom, oksidase, dan ATP. Bentuk bulat memanjang atau kapsul dengan bagian ukuran diameter 0,5 mikrometer dan panjang 7-10 mikrometer. Berikutnya jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel. Selanjutnya membran ganda. Membran dalam membentuk kristali atau enzim membran oksidase. Bagian dalam terdapat matriks. Pada mitokondria penting dalam siklus asam sitrat atau respirasi seluler. Memiliki enzim TCA kecuali flavoprotein suksinat dehidrogenase. Yang keempat yaitu ribosom. Ribosom mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel. Terdiri atas nukleoprotein diameter 15 mikrometer. Terdapat sintesis protein. RNA melekat pada ribosom atau poliribosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida. Ribosom dapat melekat pada organ sel yang bermembran atau retikulum endoplasma, pada organ sekresi atau sofitel. Terdapat juga pada sitosol. Ribosom merupakan poliribosom atau ribosom yang tersusun berderet dan dihubungkan oleh semacam benang halus. Yang kelima, mesosom dan lisosom. Pada mesosom, retikulum endoplasma terdapat pada sel jamur. Pada sel prokariota berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Selanjutnya, mesosom diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. Pada lisosom, organelnya memiliki enzim hidrolase. Diameternya 250-270 mikrometer, berbentuk bulat atau oval dan jumlahnya tidak menentu. Berisi partikel kecil berukuran 55-80 A. Lisosom primer langsung berasal dari aparatus Golgi. Sitolisosom menghancurkan bahan sel yang sudah tidak terpakai. Organel yang keenam yaitu kloroplas dan sitoskeleton. Pada sitoskeleton, rangka sel memberi bentuk pada sel, mengatur dan menimbulkan gerakan sitoplasmik yang beruntun dan berkaitan, serta membentuk jaring-jaring kerja yang membantu mengatur reaksi-reaksi enzimatis. Terdapat 4 macam filamen penyusun sel. Filamen pertama sangat halus, teranya membentuk jejala trimatra. Jejala ini disebut jejala mikrotrabekula. Pada kloroplas digunakan sebagai tempat fotosintesis. Plastida berwarna yaitu kromatopora. Pembagiannya kloroplas yaitu klorofil atau hijau dan kromoplas, xantofil atau kuning, antosianin atau oranye. Plastida tidak berwarna yaitu leukoplas, disebut juga leukoamiloplas atau pati, elaioplas atau lemak, dan proteinoplas. Selanjutnya badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi terdiri dari sakula yaitu gelembung pipih tersusun bertumpuk dan saling berhubungan. Permukaan cembung menghadap ke arah inti sel atau imatur atau forming face, dan permukaan matur face. Yang kedua, vesicle secretaris yaitu
gelembung bulat atau oval pada tepi matur phase. Yang ketiga, mikrofesikel. Mikrofesikel merupakan transfer vesikel berupa gelembung kecil di sekitar forming phase. Klasifikasi lain dari badan Golgi yaitu organel untuk pembuangan dan pemisahan jenis-jenis protein intrasel. Fungsi berkaitan dengan transportasi protein keluar sel. Kompleks, dekat, inti sel, dan berhubungan dengan retikulum endoplasma. Tempat produksi glikoprotein. Pengatur aktivitas membran sel. Selanjutnya, retikulum endoplasma atau disebut juga RE. Bentuk ruangnya antara lain sisterna, yaitu ruang pipih yang terkadang tersusun berlapis dan saling berhubungan. Yang kedua, tubular, yaitu berbentuk tabung atau saluran. Yang ketiga, vesikular, seperti gelembung yang lepas satu dan lainnya. Penjelasan lainnya, bentukan membran yang sangat berlipat-lipat membatasi suatu ruangan yang disebut lumen. Pada RER, permukaan luar membrannya banyak ditempeli oleh ribosom. Sebaliknya, pada SER, permukaan luar membrannya tidak ditempeli oleh ribosom. Selanjutnya, hasil sekresi dari ribosom pada retikulum endoplasma akan dibawa ke dalam aparatus Golgi. Organel lainnya yaitu centriole, fibril. Yang ketiga, microbodies. Yang keempat, inklusio atau paraplasma. Yang terakhir yaitu tonoplast. Materi berikutnya yaitu siklus sel. Pendahuluan, setiap organisme baik uniselular maupun multiselular berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan membelah menjadi dua sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Siklus sel terdiri dari sel prokariotik dan eukariotik. Apa itu sel prokariotik? Siklus sel prokariotik, terutama pada bakteri, umumnya melibatkan proses yang disebut pembelahan biner. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, replikasi DNA. DNA bakteri yang berbentuk sirkular direplikasi dimulai dari titik awal replikasi atau origin of replication. Yang kedua, pertumbuhan sel. Sel memanjang dan salinan DNA bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Berikutnya, pembentukan septum. Dinding sel baru atau septum mulai terbentuk di tengah sel. Terakhir, sitokinesis. Septum memisahkan sel menjadi dua sel anak yang identik, masing-masing dengan salinan DNA lengkap. Siklus sel yang kedua yaitu sel eukariotik. Siklus sel eukariotik terdiri dari dua fase utama. Yang pertama yaitu interfase. Fase merupakan fase persiapan sel untuk pembelahan, terdiri dari fase G1 atau GAP1, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau GAP2. Yang kedua, fase M atau mitotik. Fase pembelahan sel terdiri dari mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Interfase. Interfase merupakan fase persiapan sel untuk pembelahan, terdiri dari fase G1 atau GAP1, sel tumbuh dalam ukuran, mensintesis protein dan organel. Fase S atau sintesis, replikasi DNA terjadi, menghasilkan dua salinan identik dari setiap kromosom. Fase G2 atau GAP2, sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk mitosis. Fase M atau mitotik. Fase M atau mitotik merupakan fase pembelahan sel, terdiri dari mitosis, yaitu pembelahan inti sel, menghasilkan dua inti anak yang identik. Yang kedua, profase. Kromosom memadat, membran inti menghilang, dan benang spindel mulai terbentuk. Yang ketiga, metafase. Kromosom berjajar di bidang ekuator sel. Selanjutnya ada anafase. Kromatid saudara terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Telofase. Pada telofase, kromosom mencapai kutub. Membran inti terbentuk kembali dan kromosom mulai mengendur. Yang terakhir yaitu sitokinesis. Pembelahan sitoplasma menghasilkan dua sel anak yang terpisah. Selain fase tadi, sel eukariotik juga memiliki meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1, yaitu profase 1, kromosom homolog berpasangan dan terjadi pindah silang atau crossing over, yaitu pertukaran materi genetik antar kromosom. Yang kedua, metafase 1, pasangan kromosom homolog berjajar di bidang ekuator. Pada anafase 1, kromosom homolog terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Pada telofase 1, kromosom mencapai kutub dan sitokinesis terjadi, menghasilkan dua sel anak haploid. Regulasi siklus sel eukariotik. Siklus sel diatur oleh sistem kontrol yang kompleks untuk memastikan bahwa setiap fase diselesaikan dengan benar sebelum fase berikutnya dimulai. Titik pemeriksaan atau checkpoint, yaitu titik kontrol dalam siklus sel di mana proses diperiksa dan diperbaiki jika terjadi kesalahan. Titik pemeriksaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, titik pemeriksaan G1 untuk memeriksa ukuran sel, nutrisi, faktor pertumbuhan, dan kerusakan DNA.
Titik pemeriksaan G2, memeriksa replikasi DNA dan kerusakan DNA. Titik pemeriksaan M, yaitu memeriksa keterikatan kromosom ke benang spindel. Regulasi siklus sel yang berikutnya yaitu protein pengatur. Merupakan protein yang mengontrol siklus sel termasuk skilin dan kinase tergantung skilin atau CDK. Apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nekrosis, yaitu kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali, biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Gangguan siklus sel dan kanker. Yang pertama, gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker yang mengakibatkan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan membentuk tumor. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.